ada karena kemurahan Tuhan. Bukan karena apa yang kita makan, bukan karena apa yang kita minum, bukan apa yang karena kita vitamin apa yang kita makan, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Tanggalkan bebanmu. Lupakan sejenak apa yang menjadi beban pikiran. Kita mau fokus sama Tuhan. Amin.
kita tidak mau mundur lagi. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, pujian lama, tapi menghubung hati saya. Ya, ingat cinta Tuhan, ingat cinta Tuhan. Amin. Ingat cinta Tuhan. Tidak mau, tidak mau. Amin. Tidak lagi kepada kita.
dalam lembah kekelaman. Seringkali kami harus hadapi pahitnya hidup ini. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa perlindungan itu nyata bagi kami. Kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan selalu nyata.
Mampukan kami. Kami yakin firman itu buat kami semua. Tidak ada yang terkecuali di dalam rumah Tuhan hari ini. Semua akan menerima firman Tuhan. Akan disegarkan, akan dikuatkan, akan lebih lagi diteguhkan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami hamba-hambamu, imam-imam musik yang telah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Pakai lebih heran guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bekerja, kami pasti dapat upah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan sambut firman-Mu hanya dengan satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang berkemenangan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senyum dulu dong. Kok saya nggak lihat senyum dari tadi? Senyum, lihat kiri kanannya, senyumnya jangan gitu loh. Kiri kanannya, ih cantik banget, dia ganteng. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus dulu dong, haleluya. Belum semua, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Siapa yang bersuka cita, kita sudah ada di bulan yang baru, katakan amin. Puji Tuhan, di minggu yang pertama di bulan September tahun 2020, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan daripada Tuhan. Hari ini kita selain akan menerima tubuh dan darah Yesus, saya akan melantik sebagai gembala panitia Natal GPD Yordan Kebon Baru tahun 2020. Dan saya berharap tidak ada yang menolak nama yang sudah nanti saya sebut, akan menerima tanggung jawab, tentunya akan dikerjakan, dilakukan sehingga Natal kita pada tahun ini boleh berhasil, boleh sukses, entah bagaimana dia punya caranya, karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi saya percaya Tuhan akan berikan hikmat bagi panitia. Puji Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Yang sudah siap dengar firman Tuhan, sekali lagi katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang satu judul. Judulnya adalah apa saudara? Halo? Ya, sama-sama kita baca judulnya 1, 2, 3. Belum semua, yang lain masih lihat kiri, lihat kanan. Tolong konsentrasi saudara ya, karena kita hadir ke tempat ini, satu tujuan kita adalah mau mendengar suara daripada Tuhan. Baca tema sekali lagi, 2, 3. Mari kita buka Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40, saya mau kita baca ayat ini bersama-sama walaupun sudah ada di depan. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Matius 22 ayat 34 sampai 40, 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap dan dengan segenap. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baca ayat 40 sama-sama lebih keras. 1, 2, 3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh dan kitab para nabi. Tuhan itu baik,
Tuhan itu dahsyat. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hukum Allah. Rupanya saudara, Allah memiliki hukum. Ketika saudara naik kendaraan, baik mobil, motor, ketika saudara ada dalam kendaraan umum, ada hukum yang berlaku, saudara. Betul? Saudara nggak punya SIM, ada polisi, kena tilang. Saudara lewat lampu merah, nggak berhenti, kena. Karena ada hukum yang berlaku. Katakan amin, saudara. Bahkan sekarang hukumnya lebih ketat, saudara nggak pakai masker 250.000. Jadi hari ini kalau saya lihat saudara nggak pakai masker, setor ke saya. Betul? Ada hukum. Nah, dalam kekristenan juga ada hukum. Tetapi hukum yang ada dalam kekristenan adalah hukum yang dibagi dengan dua bagian. Yang pertama dalam ayat ini berkata, ayat 37, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhanmu. Pertanyaannya, saudara melakukan hukum Tuhan enggak? Halo? Halo? Kasihilah siapa? Hukum yang pertama, hukum yang awal, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kita nggak bicara dulu kasih sesama kepada sesama. Nanti itu bagian yang kedua. Tetapi dari awal pertama dan yang paling utama adalah ketika orang Kristen, kita anak Tuhan bisa mengasihi siapa yang kita datangi pada pagi hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Allah. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang harus ada dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu bukan cuma mengasihi, ada kata segenap, segenap, dan segenap. Saya mau tanya sama saudara, arti segenap apa? Hah? Apa? Ya, totalitas, keseluruhan. Enggak dipotong, enggak didiskon, enggak dikurangi. Seluruh, segenap. Coba cek dulu deh. Tanggal 6 September 2020, saudara masih mengasihi Tuhan dengan segenap enggak? Haleluya, haleluya. Coba ya kita tes minggu depan, jangan ada yang terlambat. Halo? Lagunya, kaulah segalanya. Betul? Saudara lebih takut terlambat ke airport karena mau pergi. Karena kalau terlambat nanti tiketnya angus. Ayo ngaku aja supaya ringan lah saudara. Berangkat pesawat jam 6, Anda ke airport jam berapa? Hah? Jam 6 berangkat, ke airport jam berapa? Hah? Jam 4. Ibadah jam 8, datang jam berapa? Tapi nyanyinya, ku cinta keluarga Tuhan. Katanya cinta keluarga Tuhan. Kok gak mau ketemu? Kok sulit bertemu? Coba kita rubah ya. Prinsip hidup kita kalau kita mencintai Tuhan. Haleluya. Minggu depan sebelum jam 8 sudah ada di gereja. Kalau enggak pintu kita tuh. Saya tuh pernah terlambat naik pesawat loh saudara. Waktu mau hadiri lulusannya Ibu Gembala waktu di Singapura. Betul. Saya dapat tiket murah, kalau nggak salah Jetstar waktu itu. Cuma 300.000. Ke Singapura. Singapura bukan singgah di Kapur. Saudara. Singapura itu luar negeri. Saya dengan pedenya merasa bahwa masih 30 menit. Bodohnya saya lihat itu pesawat udah bergerak. Saya masih marah-marah di counter. Saudara. Gak bisa, saya harus ada di pesawat itu. Brak.
Langsung kontennya bilang, Bapak mau bakar airport pun pesawat tidak akan balik. Saya lagi mikir, iya bodoh saya. Karena saya terlambat. Akhirnya saya beli tiket baru, saudara. Haleluya. Haleluya. Next. Kasihilah Tuhan Allahmu, sekali lagi apa? Dengan segenap dan dengan segenap. Saudara, hukum yang pertama adalah hukum bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Tadi ada kata totalitas, keseluruhan. Tidak dikorting, tidak dipotong. Kalau cinta Tuhan, berkata cinta Tuhan, ada kata segenap. Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Aku bersuka cita, kata Daud, setiap kali orang berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Dengan kata lain, desire, keinginan, kerinduan Raja Daud hanya mau terus datang kepada Tuhan. Adakah hati yang mencintai Tuhan pagi hari ini di gereja ini? Adakah di antara saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Next. Saya baru mengerti satu hal, saudara. Ya, saya baru mengerti satu hal. Jadi gini, dalam pelayanan saya orang yang paling terbuka. Artinya begini, kalau dulu saya salah mengerti, Tuhan bisa rubah. Betul nggak, saudara? Dulu kita salah ngerti, sekarang Tuhan rubah. Setuju nggak, saudara? Ya, dulu saya berpikiran begini, memberi maka kamu akan salah, saudara. Saya ulangi ya. Kalau saudara sekarang mengertinya sama seperti saya dulu, memberi dulu, baru diberi, itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Pertanyaannya, kenapa kita memberi? Halo? Apa untuk kita menerima? 30, 60, 100. Saudara kalau baca cerita yang 30, 60, 100 itu bukan masalah berkat, saudara. Itu masalah Anda mengerti firman. Karena ketika benih ditabur pada tanah yang subur, itu akan bertumbuh. Yang bertumbuh apa? Kebenaran firman, bukan berkat. Nah, lu pendeta bagaimana dengan kata-kata ini? Kamu memberi bukan untuk diberi, kamu memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Katakan amin. Jadi memberi itu wajib. Haleluya. Kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi. Kenapa ada perpuluhan, kenapa ada korban datangan? Kita lakukan karena Dia terlebih dahulu memberi buat kita. Saudara malu nggak? Tuhan udah kasih, saudara nggak kasih. Coba katakan gini, kamu tahu malu nggak? Betul nggak? Halo? Yang kita mengerti, saya juga akui kesalahan saya. Nggak masalah, saudara. Salah di hadapan Tuhan, mengaku lebih baik. Daripada udah tahu salah nggak mau ngaku. Gentle. Saya mau jadi hamba Tuhan yang gentle. Jadi kita memberi karena Dia terlebih dahulu memberi buat kita. Katakan amin. Next. Nah ini ayatnya. Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan, halo baca, dan karena itu ia, ya, dan yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada pula yang 30 kali. Ini berbicara mengerti akan firman. Jadi jangan Anda hitung-hitungan begini ya. Hari ini Tuhan, saya persembahan goceng. Kalau 100 kali lipat berarti berapa? 50. Hah? 100 kali lipat dari 5.000 berapa? 5 juta ya? Gua harus dapat 5 juta minggu depan Tuhan, awas. Waduh.
Goceng aja sombong, saudara. Hah? Goceng aja sombong. Saya nggak mau lihat ya, ada goceng persembahan hari ini. Apalagi baru gajian. Haleluya. Haleluya. Saya terakhir khotbah di mana saya lupa. Tapi saya ngomong, hari ini saya nggak mau lihat, di Kartini. Di Kartini 2 minggu lalu saya bilang, jangan ada 2.000 menghina Tuhan. Kalau ada persembahan 2.000 menghina Tuhan. Kecuali Anda memang gak punya sama sekali. Tapi kalau ada pecahan lain di dompet, cari pecahan yang terbesar hari ini. Untuk tuh, saya mau tanya sama saudara, parkir motor berapa? Persembahan berapa? Keterlaluan, 2.000 lagi. 2.000 lagi keterlaluan. Betul? Oke? Ya. Jadi kita memberi karena dia terlebih dahulu memberi. Next. Kita memberi menabur karena dia tuh terlebih dahulu memberi bahkan mati buat kita. Haleluya. Anda memberi karena kita akan membalas segala kebaikan Tuhan. Next. Belajar mengenal Tuhan dengan benar. Jadi gini saudara. Ketika hukum yang pertama berbicara tentang dengan segenap. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana saya membalas kasih Tuhan, memberi yang terbaik? Caranya yang pertama adalah belajar mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, next. Baca WhatsApp. Baca Facebook. Halo? Saudara mengasihi Tuhan? Kok gak ada amin ya? Berat banget pagi hari ini. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara lihat ya, ini kamera di sebelah kanan saudara. Ini tiap minggu ada. Kita bikin konten, jangan saudara pikir, kan gak live streaming, siapa bilang? Tiap minggu ditaruh di YouTube. Saya salah khotbah, saya ngawur khotbah, itu terekam. Saudara juga salah respon, terekam. Apalagi Tuhan yang rekam. Mau mengenal Tuhan dengan segenap, yang pertama baca firman. Pemazmur berkata, jika firman-Mu ada dalam hatiku, aku tidak akan berbuat dosa. Kenapa seringkali kita lakukan dosa, pelanggaran? Karena gak baca firman, yang baca WA terus. Kok dia begini sih? Dia begini sih, aduh kurang ajar. Bodoh amat. Saya selalu ngomong gini sama Ibu Gembala, kita lakukan benar aja bisa salah, apalagi buat salah. Buat bener aja di mata orang selalu salah. Inilah dunia saudara. Tidak ada keadilan. Tidak ada kasih. Matius pasal 24 berkata, kasih banyak orang menjadi dingin. Orang hanya mementingkan diri sendiri. Tuh, asal saudara tahu tuh. Jadi kalau saudara di unfollow, saudara gak di komen, gak di like, bodoh amat. Hidupmu tidak tergantung dari like, love orang. Hidupmu tergantung daripada Tuhan. Katakan amin. Next. Nah pertanyaannya baca ya, baca. Yang bisa baca, baca. Yang gak bisa baca, baca. 1, 2, 3. Mending ketinggalan HP atau Alkitab. Anda keluar hari Minggu, mau ke gereja. Ya Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Kenapa HP ketinggalan? Betul? Tapi ketika saudara datang ke gereja, udah nyampe gereja. Pak, Alkitab ketinggalan. Gak apa-apa. Kan ada ngaku aja supaya ringan saudara. Mending mana ketinggalan Alkitab atau dompet? Hah? Haleluya. Loh kita sekarang
seringkali jadi bingung nih. Mana skala prioritas dalam hidup kita? Haleluya. Betul ya? Nah, ini esensi banget saudara. Ini mendasar sekali sebagai orang Kristen. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Saudara mau mengenal Tuhan dengan benar? Baca isi hati Tuhan melalui Alkitabmu. Coba kita mulai belajar. Saudara, kenapa di WA group pagi-pagi saya tahu orang-orang yang kasih ayat. Tujuannya apa? Supaya saudara ingat awali hari itu dengan firman. Haleluya. Anda berkata ini udah pernah saya baca, bukan masalah. Satu ayat itu bisa seringkali dipakai untuk 1 tahun. Karena firman itu, ayat itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, saudara. Katakan amin, saudara. Next. Nomor 3. Kenapa kita harus dengan segenap? Kan ada kata segenap sampai berapa kali? Sampai berapa kali? 3 kali. Coba next. Karena nilai itu datangnya dari Tuhan. Dengar ya saudara ya. Anda sehat, Anda sembuh, Anda punya apartemen, Anda punya mobil. Yang bersuka cita siapa? Hah? Halo? Dengar khotbah Pagem berapa minggu lalu? Dengar? 10 orang kusta. Ingat ceritanya? Disuruh Yesus menunjukkan diri kepada imam, betul? Alkitab berkata sementara mereka di jalan, mereka menjadi sembuh, menjadi tahir. Pertanyaannya, dari 10 yang percaya, 10 terima mujizat, 10 terima kemenangan, berapa yang balik kepada Tuhan? Cuma 1. Anda sembuh, saudara yang bersuka cita. Tuhan belum. Kapan Tuhan bersuka cita Bapak Ibu? Ketika kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita bertobat datang kepada Tuhan. Disitulah letak sukacita Tuhan. Makanya ada ayat berkata, ada sukacita di sorga kalau ada satu orang bertobat. Saudara mau buat Tuhan bersuka cita? Katakan kanan kiri, kamu harus bertobat. Belum semua. Lihat kanan kiri, katakan kamu harus bertobat. Pertobatan akan membawa sukacita kepada Tuhan. Jadi nilai kita bukan diri kita. Nilai kita adalah Tuhan. Ketika Tuhan menilai kita, itu adalah nilai yang benar. Kalau saudara menilai diri sendiri, banyak kali seringkali salah. Oh, saya punya banyak berkat. Oh, berarti saya hidup benar. Belum tentu, saudara. Saya mau tanya saudara. Orang kaya udah pasti hidupnya benar gak? Orang sehat udah pasti hidupnya benar gak? Orang sembuh udah pasti hidupnya benar gak? Tuh saudara yang sendiri jawab. Jadi kesembuhan, berkat, naik pangkat bukan ukuran. Ukurannya ketika Tuhan menilai hidup ini. Yang setuju katakan amin. Next. Bukan dari kesembuhan, diberkati, sukses dan kaya dan lain-lain. Next. Yang berikut, tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Saya mau kasih satu cerita menarik. Coba deh, next dulu deh. Baca ini, sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tanpa Tuhan manusia lebih hina dari. Saya mau tanya sama saudara. Babi mati masuk kemana? Sorga apa neraka? Hah? Babi, saudara tahu babi enggak? Bokek. Babi. Kalau mati masuk sorga apa neraka? Yang lain mulai bingung nih. Masuk perut doang saudara. Enggak masuk kemana-mana saudara. Betul? Tapi saudara dengar ya kata-kata ini. Tanpa Tuhan manusia lebih hina dari babi. Coba next. Saya nggak asal ngomong, ada buktinya. Nih, Matius 15 ayat 15. Saudara ingat anak yang terhilang? Betul? Dia ambil harta, dia pergi tinggalkan. Foya-foya habis. Tiba-tiba dia jatuh miskin, dia kerja di tempat
orang yang piara babi. Lihat ayat ini berkata, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Babi. Lihat ayat 16, perhatikan baik-baik, saya nggak bohong. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa? Ampas yang menjadi makanan. Tuh, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada orang yang di luar Tuhan. Bahkan hidupnya lebih rendah dari babi. Tinggalkan Tuhan, hidupmu akan lebih rendah dari babi. Bayangin anak ini, anak yang terhilang ini, mau makan ampas babi aja gak dikasih. Kenapa kita harus segenap? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ada boleh kelihatan, tapi sebenarnya di dalam hati ada kosong. Dan kekosongan manusia itu hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kekayaanmu sampai kapan sih? Hah? Kesehatanmu sampai kapan? Haleluya. Saya pernah dengar ada cerita seorang ibu udah tua, dia datang kepada pendeta, "Om, tolong Om, doakan." Oma udah tua. "Doakan mama saya." "Hah? Doakan mama saya? Doakan apa?" "Supaya mama saya sembuh." Kamu aja udah tua, kamu umur berapa? 70, mamamu berapa? Hampir 90. Udahlah, gak usah doain kesembuhan, serahkan saja kepada Tuhan. Haleluya. Hidup ini berapa lama sih? 70? Saudara cinta Tuhan? Mau ketemu Tuhan sekarang? Saudara berani ketemu Tuhan sebentar lagi? Mati kita semua nih. Betul? Kenapa orang takut? Saya tidak anti dengan orang sembuh, tetapi kesembuhan itu hanya ujung kuku. Yang penting adalah keselamatan, mengurus hidup yang kekal. Habis ini kita kemana? Kok gak pernah berpikir yang dikejar uang terus? Saya tidak anti saudara. Bekerja harus kerja, gak kerja jangan dikasih makan. Alkitab berkata, gereja ini juga butuh uang untuk segala, supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kebutuhan gereja, tetapi uang bukan segalanya, keselamatan itu segalanya. Dan itu harus dikerjakan, saudara. Lihat, anak yang terhilang, bahkan ampas babi aja dia mau makan. Tuh. Yang ngerti katakan amin dong. Next. 5. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bicara segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, totalitas kita berarti kita hanya berharap kepada Tuhan. Saya sering katakan, di mana keadilan di negeri ini? Enggak ada, saudara. Ketika bantuan dibagi, apa semua dapat? Enggak. Saya KTP Kartini, tetapi boro-boro dapat sembako. Lurahnya udah tancap, "Oh jangan dikasih, ini keluarga Herman ini kaya." Loh, lalu emang kalau kaya nggak butuh makan? Di mana keadilan? Nggak ada. Kita jangan taruh harap kita sama pemimpin dunia. Taruh harapmu hanya kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Hanya Dia harapan kita, saudara. Mau berharap sama anak, ya seringkali orang tua kecewa. Mau berharap sama orang tua, anak juga kecewa. Katakan amin, saudara. Saya berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Next. Bukan kepada manusia, uang, jabatan. Next. Ini menarik, saudara. Saudara pernah dengar nggak orang yang perokok? Siapa sih ini masih ngerokok? Pernah nggak dengar gini orang yang ngerokok? Gua mah kalau nggak ngerokok nggak bisa. Berarti pengharapanmu sama roh? Kok nggak ada yang ngomong ya? Halo? Betul? Aduh, saya mah nggak bisa kalau nggak minum. Loh, berarti pengharapanmu kepada minuman.
Saya nggak bisa kalau nggak narkoba, saya nggak bisa kalau nggak judi. Berarti pengharapanmu kepada harusnya gini, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang benar, saudara. Aminnya sedikit. Betul? Film porno, situs porno, kumpul kebo, prisek, narkoba, apa itu? Terus saudara lihat aja sendiri. Saya taruh di situ. Saya taruh di situ hal-hal yang seringkali menghambat kita. Tapi bicara pujian, kaulah segala bohong. Kita pintar berdusta di gereja, kita nyanyi dengan hebat, kita hafal kata-katanya sepertinya menggugah Tuhan. Tuhan gak bisa digugah dengan berapa hebat pujianmu. Tapi Tuhan tergugah ketika kau bertobat. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Saudara gak memuji Tuhan, Tuhan tetap dipuji sampai sekarang. Tapi matanya tertuju kepada mereka yang mau bertobat. Saudara pernah dengar gini gak? Ada orang yang lagi ngerokok, tiba-tiba saudara lewat. Orang yang ngerokok ngomong gini, lu gak ngerokok? Enggak, banci lu. Pernah dengar gitu? Benar nggak? Saudara lupa ya, orang yang ngerokok kan di situ ada peringatan bisa hipoten. Kira-kira yang banci yang mana, saudara? Betul? Dalam rokok kan di situ tulis ya, jantung, peringatan bisa sakit jantung, ada hipoten. Hipoten itu apa sih? Tidak berfungsi. Kira-kira yang banci, yang ngerokok apa yang nggak ngerokok? Coba katakan kanan kiri, kamu masih ngerokok ya? Jangan-jangan kamu banci. Next. Kalau udah begini aja diam semua. Kenapa kita harus dengan segenap-segenap? Karena Yesus mengasihi kita bukan teori. Yesus mengasihi kita, Yohanes 3:16, bukan cuma kata-kata, tapi dia benar-benar lakukan. Saudara, ada orang berkata begini, walaupun Alkitab tidak mencatat, walaupun Alkitab nggak ada, tapi sejarah mencatat bahwa benar ada orang yang namanya Yesus 2000 tahun lalu pernah disalib. Sejarah mencatat. Saudara. Dengan kata lain, kasihnya itu nggak main-main. Enggak cuma teori. Dia mati ketika dia lihat kita jahat. Dia terima kita ketika dia lihat kita menjijikan. Itu kasih Tuhan. Makanya kalau dengan segenap hatimu. Ini hukum yang pertama. Tapi jujur hukum yang pertama saja banyak orang gagal. Karena apa? Orang lebih mengasihi diri. Mencintai diri. Daripada Tuhan. Next. Sekarang kedua. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Jadi sebelum kita mengasihi sesama, mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri sendiri. Katakan amin. Standar mengasihi sesama yaitu ketika kita bisa mengasihi diri sendiri. Begini saudara, saya mau kasih contoh kepada saudara. Bagaimana mungkin engkau mengampuni orang kalau engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Dimulai dari ini dulu. Ininya udah beres, keluarnya jadi beres. Saya ulangi ya. Ada berapa banyak ibu-ibu sakit hati dengan kelakuan suami, kelakuan istri, kelakuan anak-anak, kelakuan orang tua. Ketika saudara nggak bisa menerima, mengampuni mereka, sulit juga saudara akan mengampuni kesalahan orang lain. Yang ngerti katakan amin. Jadi ketika kita bisa bereskan diri dulu, baru kita mengasihi orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Seperti apa? Dirimu sendiri. Coba next. Nah, salah satu hal yang dibenci Tuhan adalah nyeleweng.
Saudara tahu nyeleweng nggak? Kata dasarnya leweng. Lebih dasar lagi, eweng. Siapa itu nyeleweng? Nyeleweng itu lawan katanya setia. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap, jangan ada nyeleweng. Saya tidak hanya bicara tentang hubungan suami istri, tapi seringkali kita lebih percaya orang lain, percaya dukun, percaya kata orang daripada kata Tuhan. Itu nyeleweng namanya. Kalau firman is firman, terima, masuk, termeterai dalam hati. Dan tidak mudah tergoncangkan. Itu namanya setia. Lagunya bagaimana? Oma David. Setianya seminggu sekali. Sebulan sekali. Setialah sampai. Next. Tapi yang bernilai adalah setia. 2 minggu lalu saya berkata begini, ketika pasangan mau dinikahkan, sebenarnya mereka tidak saling cinta, tapi saling suka. Saya cuma mengulangi aja. Karena cinta itu nanti terbukti ketika mereka masuk dalam pernikahan. Saudara, ada berapa banyak orang yang baru menikah, 1 bulan, 2 bulan akhirnya berkata, kalau tahu begini, kalau tahu lu begitu, gue nyesel. Ada yang begitu? Ibu-ibu? Bu? Ya ampun si ibu. Ibu-ibu ada yang nyesel enggak sama suami? Hah? Pak Gembala kok tahu sih? Saya ini sebenarnya tersenyum tapi tersenyum palsu Pak. Dalam hati saya menderita. Wah. Coba buka Roma pasal 11 ayat terakhir. Coba. Roma 11 ayat terakhir. Ini enggak ada di sini. Coba dibuka aja. Roma 11 ayat terakhir. Roma. Roma 11 ayat terakhir. Udah baca aja deh, lama ini. Om Aldo baca, Om Aldo. Ayo Om Aldo baca. Roma 11 ayat terakhir. Nah ini. Nih. Udah Om Aldo, makasih. Sebab segala sesuatu adalah dari, berarti suamimu dari, dia itu siapa? Istrimu dari, orang tuamu dari, segala sesuatu dari dia. Kalau dari dia jangan komplain. Halo? Yang benar apa saudara? Pasangan lawan jenis atau sesama jenis? Hah? Apa? Lebih benar menikah dengan siapa? Lawan jenis atau sesama jenis? Baru nama kata lah. Jadi kalau ada perlawanan biasa itu. Namanya lawan. Kalau sesama jenis namanya homo. Ngerti gak lu? Haleluya. Haleluya. Berarti segala sesuatu dari dia. Coba kembali lagi ke yang tadi. Kenapa terjadi penyelewengan? Karena kita gak pernah sadar bahwa pasangan kita itu dari dia. Biar cerewet dari itu, tukang marah dari itu. Justru dengan perbedaan itu ayatnya berkata apa? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan orang, saudara. Enggak mungkin setelah menikah kayak film kartun. Saya dulu suka nonton film kartun. Lalu ada kata begini. They are living happier ever after.
Ngerti ya saudara ya? Kalau nggak ngerti di Google aja. Mereka bahagia selamanya. Ada begitu? Maunya kan begitu ya. Semoga langgeng ya bro ya. Semoga bahagia. Kan semoga. Aminnya dikit. Jadi gesekan itu biasa bu. Jangan pernah ada niat nyeleweng. Saya nggak mau dengar ada jemaat GPD Yordan buka cabang ya. Satu cabang aja udah pusing mau buka cabang yang lain lagi. Pusing. Next. Ganteng, cantik, kaya bukan nilai. Tuh, ngerti nggak saudara? Sekarang saya mau tanya, apakah istri yang cantik udah pasti nggak nyeleweng? Apakah suami ganteng kaya udah dijamin nggak akan nyeleweng? Berarti walaupun suami muka pas-pasan, pas dilihat ganteng, pas dilihat juga jelek, ya pas-pasan saudara. Betul nggak? Baru nama pas-pasan. Saudara dengar ya, kalau ada suami berkata, mama cantik baru keluar dari salon, bohong dia. Betul? Karena baru pulang dari coba mama baru bangun, rambut kayak orang Zimbabwe. Ileran, masih bau tempat tidur, lalu suami berkata, mama cantik sekali. Itu benar. Karena bau iler, saudara. Tapi kalau baru dari pedicure, manicure, tekukure, pulang dari salon bilang cantik. Haleluya. Tapi wanita tercantik dalam hidup saya adalah Ibu Gemba. Ya saudara, siapa lagi yang cantik dalam hati saya? Enggak ada yang lain. Emang istri tetangga? Pak, jangan buka cabang ya Pak ya, awas. Sampai buka-buka cabang. Nih, baca Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut dirinya apa? Baca sisanya 2, 3. Tetapi orang yang setia, siapa yang? Katakan amin. Next. Mengasihi diri adalah bagaimana kita bisa mengisi diri ini dengan apa? Gitu. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri. Tetapi bagaimana caranya kita mengisi hidup ini? Haleluya. Next. Kalau diri melakukan dosa berarti Anda gagal mengasihi diri. Ya, mengasihi diri berarti engkau menjaga diri hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Sedikit lagi, saudara. Next. Nah, Kejadian 39 ayat 11 sampai 12 ini cerita tentang Bang Ucup. Nah, kebetulan Bang Ucupnya orang Betawi, saudara. Ya, satu kali rumah sepi, ya, Om Potifar lagi keluar kota, toto dia panggil pegawainya. Pegawai, sini, laki-laki semua. Beli bawang Jawa Timur. Jauh banget, sama ongkos-ongkosnya saya kasih, pergi. Betul? Yang wanita sekarang, beli cabai di Medan. Jauh banget, saya kasih ongkos. Saya ngomong begini jelas, karena Alkitab berkata, waktu itu tidak ada orang di rumah. Dengan kata lain, cuma istri Potifar, Tante Girang, Tante Gatal, sama si Om Ucup. Betul? Iya kan? Coba sekarang lihat ayatnya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk apa? Hebat nggak nih orang? Hebat ya, melakukan sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Gak ada orang di rumah. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dan larinya kemana? Mendekat apa jauh? Atau lari di tempat? Lihat ya.
Yang terjadi adalah yang satu kesempatan untuk berzina, yang kedua tidak ketahuan. Dengan kata lain, ini adalah momen yang terbaik. Betul? Pertama berzina, yang kedua tidak ketahuan. Menurut saudara, kalau saudara ada di zaman Yusuf saat itu, apa yang saudara lakukan? Kau yang memulai, aku yang mengakhiri. Ayo ngaku aja supaya ringan. Saudara. Mental kita ketika berhadapan dengan hal dosa itu apa? Udah tahu salah. Kita lihatnya kanan kiri, kita nggak lupa ngelihat ke atas. Tuhan lihat dari atas. Betul? Kiri kananku ada siapa? Sekelilingku ada. Kalau saudara Yusuf zaman now, kira-kira saudara mau lari kemana? Betul? Anda mau lari kemana? Apakah engkau melakukan sikap seperti Yusuf? Dia tinggalkan istri Potifar. Atau justru saudara mendekat dan berkata, mumpung gak ada yang lihat. Saya bisa ngomong begini, coba next, lihat nih. Menolak perzinahan itu lebih hebat daripada Lazarus bangkit. Oh, nggak ada amin. Haleluya. Yang kita kejarkan, oh bangkit, mujizat. Tapi kita lupa, kita harus jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Apakah ketika Lazarus bangkit, menjadikan Lazarus hidupnya suci? Apakah ketika saudara sembuh dari penyakit tidak menjadikan saudara tidak bisa berbuat dosa? Pasti bisa berbuat dosa. Jadi intinya bukan mujizat, Pak. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap, dan segenap. Kalau saudara cinta Tuhan walaupun dia tidak terlihat dengan mata, engkau akan mengasihi dirimu dulu. Untuk apa? Menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Masih panjang, saya akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Kita bangkit berdiri bersama-sama.